Iya, jadi tidak ada yang salah di situ. Cara Kristen menyiarkan agamanya. Salah besar, saudara. Coba kalau Kristen, berani tidak Kristen menghapuskan istilah-istilah Al-Quran di Bible? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu maha tinggi dan tidak sama seperti apapun. Laisa kamitslihi syai'. Adalah sangat lucu kemudian ketika Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka yang hanya mau diterima. Kawan-kawan Bani Israel, orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, terima aku sebagai utusan Tuhan dong. Yesus minta diterima sebagai utusan Tuhan aja ditolak. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan, aku adalah Elohim, aku adalah Tuhanmu yang membebaskan kalian, nenek moyang kalian dari perbudakan Mesir. Tidak sama sekali. Tiba-tibanya muncul Kristen dari barat mengatakan karena dia ditolak sebagai Tuhan. Ini menggelikan, saudara. Yesus tidak pernah mengajarkan itu kepada Bani Israel. Dan Anda harus tahu bahwa Paulus ketika menerima Tuhan bernama Yesus itu, Paulus ditugasin bukan untuk kepada Yahudi. Karena iblis itu bukan makhluk bodoh. Iblis itu orang cerdas. Iblis tahu orang Yahudi tidak akan mungkin mau terperdaya untuk yang kedua kalinya. Ingat Bung, bagaimana iblis datang mempengaruhi kemudian ketika Nabi Musa menerima Torah di atas gunung Sinai. Iblisnya datang, hei kaumnya Nabi Musa, buatlah patung dari emas, jadikanlah itu Tuhanmu. Gagal. Mereka mampu, iblis-iblis ini mampu membuat kemudian kaumnya Nabi Musa untuk menyembah Tuhan benda mati berupa berhala, patung lembu dari emas. Tapi itu tidak lama. Mereka meninggalkan. Iblis kecewa. Alamak, kaumnya Nabi Musa meskipun mereka tegar tengkuk, mereka tetap percaya Nabi Musa itu utusan Tuhan dan ada Elohim sebagai Tuhan meskipun mereka tidak taat. Gimana ini? Oh tunggu, kita tunggu waktu yang tepat. Lahirlah Yesus. Disinilah iblis kemudian melakukan aksi yang sangat dahsyat. Bagaimana dia bukan lagi menjadikan Tuhan itu penggantinya sebagai patung lembu, tapi menjadikan Tuhan itu digantikan kemudian dengan makhluk yang bernama Yesus. Iblis berhasil, pengikutnya banyak, separuh dari keturunan Adam itu menjadi Kristen. Pahami itu dulu Bung. Jadi kalau saudara mengatakan Tuhan kami datang jadi manusia, keluar dari kubur jadi Tuhan, ingat, mengenai keluar dari kubur, Yesus di dalam Matius 12 ketika ditanya oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka bertanya kepada Yesus, Guru, berikanlah satu tanda kepada kami. Apa jawab Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan jahat loh. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda bangkit dari kubur. Coba Anda baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Mereka minta tanda. Orang jahat ini, angkatan jahat ini minta tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya pada hari ketiga anak manusia akan bangkit dari kubur. Dan itu adalah tanda bagi angkatan jahat. Murid-murid Yesus angkatan jahat gak? Enggak. Berarti dia enggak dikasih tanda itu? Enggak. Mana buktinya Bang Suma? Jangan cerita tanpa data. Bukti bahwa angkatan jahat tidak termasuk murid Yesus. Dan murid Yesus tidak diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Tengok. Di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Apa yang terjadi di sana Bung? Ketika kemudian perempuan-perempuan itu datang di hari Minggu di kubur. Dia tidak menemukan mayat Yesus. Datanglah mereka kemudian melaporkan kepada murid-murid ke-11 murid ini. Apa aksi mereka? Apa reaksi mereka dari laporan perempuan? Mereka tidak percaya dan mengatakan itu adalah omong kosong. Meskipun demikian,
nomor 12 yang Anda baca, meskipun demikian Petrus pagi-pagi buta masuk ke dalam kubur dan menemukan hanya ada kain kafan, tidak ada jasad, dan berkata dalam hatinya, apa ya yang sedang terjadi? Artinya Petrus dan kawan-kawan murid Yesus tidak diberi tanda Yunus. Tidak ada tanda angkatan jahat diberikan kepada mereka. Tapi sekiranya angkatan jahat yang datang ke kubur, dia datang melihat, wow, halilintar, rupa-rupanya benar-benar dia bangkit dari kubur, haleluya. Maka angkatan jahat akan menyembahnya. Kenapa? Karena betul-betul keluar dari kubur. Tapi sang murid yang asli mengatakan apa? Apa yang sedang terjadi ya? Kok dia tidak ada di kubur? Kenapa demikian? Anda baca Markus 14 nomor 50. Ternyata murid-murid Yesus pada saat penangkapan semuanya lari meninggalkan Yesus. Tak ada yang melihat tragedi selanjutnya. Nah itu, ketika Anda mengatakan bangkit dari kubur, itu adalah bukti bahwa dia sudah Tuhan. Ingat saudara, Yesus sudah menubuatkan angkatan jahat adalah orang bangkit dari hari ketiga menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Yesus sudah tak ada di bumi. Yesus sudah terangkat. Yang keluar dari kubur itu adalah Helal bin Sakar. Anda boleh baca dalam Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Engkau naik ke awan-awan, ingin menyamai, ingin menyetarai, ingin membandingi Tuhan Sang Yang Maha Tinggi. Akan tetapi sebaliknya, ke dalam kubur engkau dilemparkan oleh Elohim. Dan ingat, ketika Yesus mengatakan bahwa iblis akan dilemparkan keluar, pertanyaannya, iblis dilemparkan dari mana? Anda baca dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dari goa, dari kubur. Yang masuk ke dalam kubur adalah iblis. Yang dimasukkan jasadnya ke dalam kubur adalah pengganti dari Yesus. Keluar dari kubur, dilemparkan dari kubur, menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Inilah yang terjadi. Sehingga penyembah-penyembah makhluk yang keluar dari kubur ini, kata Yesus di akhir zaman, enyahlah daripadaku, kalian adalah pembuat kejahatan. Angkatan jahat perbuat kejahatan. Angkatan jahat kasih simbol bangkit pada hari ketiga. Kristen diusir, dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Sinkronisasi itu terjadi. Tinggal akal sehat yang difungsikan. Demikian. Oke. Baik. Jadi terima kasih Bang Juma ya, dan teman-teman lain sudah sangat giat membaca Alkitab ya. Bahkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sudah banyak ayat-ayat saudara-saudara ungkap, terangkan, dan tidak ada satupun ayat itu yang palsu, semua pas, tepat ya. Saya kok buka-buka ya, apa yang saudara-saudara katakan itu benar itu semua. Tetapi yang salah adalah pemahaman, pengertian, kesimpulan, dan tafsirnya itu yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Maka saran saya supaya ketemu nanti klop dia hasil dari saudara-saudara meneliti dan membaca Alkitab ini, maka dipahamilah bagaimana Kristen memahami Alkitab ini ya, menyimpulkan Alkitab ini dan menjadikan ini menjadi tuntunan hidupnya kepada Sang Pencipta. Nah kedua, tadi waktu Farisi meminta tanda kepada Yesus, yang dimaksud dengan angkatan jahat itu adalah orang Farisi tersebut. Ya, angkatan jahat yang meminta tanda itulah yang disebut orang-orang yang jahat itu. Nah, ketiga, bahwa peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus itu adalah fakta dan nyata. Itulah yang diimani Kristen. Dan tadi saudara kita, ada tadi ibu tadi sudah mengutip ayat ketika Maria datang ke kubur, ketemu dengan Yesus. Nah, itu sudah dikonfirmasi bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi begitu Bang Juma. Bang Juma tinggal mencoba bagaimana cara Kristen memahami Alkitabnya. Baru nanti Bang Juma dapat kesimpulan yang sebenarnya Alkitab itu, isi Alkitab itu. Begitu Bang Juma. Oke, silakan. Thank you saudara, silakan. Masih ada yang lain? Mungkin? Ya, saudara mungkin Indra ini mau Bang speak Martin sekarang mau masuk. Oke, satu lagi Bang. Ini kan kita Silakan. bahas iman Kristen, ya.
Saya hanya sedikit aja bertanya tentang Islam. Boleh nggak, Bang? Silakan, silakan. Oke, baik. Nah, ini aja pertanyaan yang simpel aja. Nah, karena Siap. saya penasaran, selalu saya baca-baca, buka-buka buku. Sebelum Muhammad menjadi nabi atau masuk ke gua Hira itu dan keluar, agamanya beliau apa, Bang? Iya, Masya Allah. Ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak ada sejarah dalam internal Islam maupun di luar Islam, bahkan orang-orang yang memusuhi beliau, yang mengatakan bahwa beliau itu adalah penyembah berhala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyadari dengan sepenuh hati bahwa pencipta alam semesta itu pasti ada dan penciptanya pasti ahad. Makanya dia dikatakan bahwa beliau pengikut Millah Abraham. Beliau adalah orang Hanif, orang yang lurus akidah, sama seperti Abraham alaihissalam ketika proses pencarian Tuhan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyembah apapun, tidak pernah menyembah apapun, sampai dia masuk ke dalam gua bertahanus, kemudian berfikir, merenungkan apa yang terjadi di sekitar orang-orang yang ada di Mekah pada zaman itu. Mereka menyembah berhala. Rasulullah berpikir, ini ada apa dengan mereka? Sampai pada akhirnya datanglah Roh Kudus menyapanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika Anda bertanya apa agamanya, beliau Hanif. Apa Hanif itu? Lurus, tidak menyembah berhala, hanya mengakui dalam hatinya bahwa ada Tuhan, ada Tuhan yang menciptakan alam besar ini. Tetapi dia kemudian tidak melakukan sesuatu yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah pada saat itu, yaitu menyembah berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Nah itu, Bang, beliau tidak Yahudi, beliau tidak Nasrani, tetapi beliau Hanif. Apa Hanif itu? Lurus di dalam memandang bahwa Tuhan itu ada dan tidak mungkin Tuhan itu adalah makhluk atau benda mati. Demikian. Oh, jadi beliau tidak beragama sebelum masuk dan keluar dari gua Hira. Artinya, lalu dari mana dia mengenal adanya Allah, atau dalam Islam Allah? Dari mana? Karena kalau dia tidak beragama, tidak menyembah apa-apa, hanya dalam hatinya, dari mana dia ketahui ada sang pencipta atau Allah itu sendiri, gitu, Bang? Iya, baik. Jadi di Islam itu punya konsep jelas ketika Allah menyatakan diri. Jangankan Nabi Muhammad, orang-orang ateis aja sadar Tuhan itu ada. Pencipta langit dan bumi itu pasti ada. Dan pencipta itu kemudian di dalam Islam dikenal dengan nama Allah. Dikenali dengan nama Allah, dengan nama-nama yang dan memiliki sifat-sifat yang lain. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kami, kebesaran kami di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi Rasulullah mentadaburi itu. Rasulullah mengakui bahwa ada hakikat yang maha besar, ada hakikat yang maha kuasa, ada hakikat yang maha suci. Hakikat inilah kemudian yang beliau sebut dengan nama Allah. Maka kami menyembah Allah yang tidak sama seperti makhluk, yang hakikatnya tidak sama seperti ciptaan. Jadi Tuhan kami itu, Bang, maha melihat, maha mendengar. Contoh misalnya, saya masuk ke dalam kamar, saya kunci kamarnya dari dalam, lalu saya teriak, wahai Tuhanku yang maha besar, wahai Tuhanku yang maha kuasa. Pasti Tuhan pencipta alam semesta ini mendengar. Tapi kalau yang lain masuk ke dalam kamar memanggil, wahai Yesus, sang pencipta mengatakan, ini Tuhanku, salah sembah yang disembah adalah makhlukku anak Maria. Nah, itulah makanya kalau di Islam Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi keberadaan Tuhan itu bisa kita sadari, ada. Makanya Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku lebih dekat. Kalau dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 dikatakan bahwa aku Allah lebih dekat dari urat leher, dari ciptaanku itu sendiri. Allah mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh.
Itu kata Tuhan kami, aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Saking dekatnya Tuhan itu. Contoh, bagi orang yang berakal, kita makan makanan yang sama masuk ke dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ini ada beberapa organ, tangan, jantung, limpa, dan seterusnya. Gigi termasuk bagian tubuh, rambut bagian tubuh. Tapi kenapa alis kita atau bulu mata kita tidak memanjang seperti rambut? Siapa yang menahan itu? Kita? Mustahil. Orang tua kita? Mustahil. Pemerintah? Mustahil. Itulah Allah yang menjaga diri manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku ada di dalam diri manusia. Aku tahu apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat daripadanya dibandingkan dia kepada urat lehernya. Jadi kami tidak perlu menunggu mana Tuhannya. Tuhan itu mana ya? Oh, itu Tuhan kita lahir tanpa ayah. Islam itu tidak begitu. Islam mengenal Tuhannya dari dirinya sendiri. Mustahile ibu bapak kita yang menyusun. Ini kuku, ini jari, ini siku, ini lengan, ini perut. Bukan orang tua kita yang menyusun itu. Dan bukan juga kita yang menyusun itu. Bahkan sejak kita dilahirkan sampai hari ini kita mampu berdiri dan menyombongkan diri di hadapan para manusia. Dan bahkan sombong di hadapan pencipta kita. Kita tidak tahu apa itu suara kita, apa itu roh kita. Roh yang kita temani tidur, roh yang kita temani makan, roh yang kita temani menentang Tuhan pun tidak kita tahu apa itu. Padahal itu adalah hal yang ada pada diri kita sendiri. Kita sombong di hadapan pencipta kita, tetapi kita tidak tahu. Kita pakai sombong, itu roh yang ada pada diri kita. Roh itu apa? Sampai hari ini tak ada manusia yang tahu apa itu roh yang ada dalam dirinya sendiri. Yang tidur bersamanya, makan bersamanya, menangis bersamanya, sombong kepada penciptanya bersamanya. Tapi jangankan kemudian dia bisa mengetahui untuk melihat roh yang ada pada dirinya saja. Kagak ada, kagak bisa. Itulah Tuhan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ada pada dalam dirimu lebih dekat dari urat lehermu. Jadi kita tidak perlu kemudian mencari Tuhan. Oh, Tuhan itu mana ya? Nggak perlu. Inilah yang diadakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Roh Kudus datang kepadanya. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaqa, yang telah menciptakan dirimu dari segumpal darah. Itu. Jadi beda agama samawi dengan agama ardi, agama buatan manusia. Tuhannya, sembahannya harus kudu dilihat, harus kudu ada, ditatap, dipandang, dipegang, diraba, dicium. Itu agama ardi, itu agama aliran kepercayaan. Sedangkan akal dicipta oleh Allah, disimpan pada manusia agar manusia ini bisa menemukan Tuhannya. Jadi akal sudah cukup bagi kita untuk sampai kepada Tuhan. Makanya umat Islam itu bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, aku berikrar, aku teguh pendirian bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kenapa demikian? Aku melihat alam semestamu, aku melihat tubuhku, aku melihat udara, aku melihat angin, aku melihat pohon, aku melihat laut, aku melihat gunung, dan sungguh ini pasti adalah ciptaanmu. Tidak mungkin ciptaan manusia, tidak mungkin ciptaan makhluk. Ini adalah kemegahan yang engkau ciptakan kemudian. Maka aku bersaksi engkau lah pencipta segala-galanya. La ilaha illallah. Jadi Tuhan tidak mesti turun menjadi bayi. Oh pada hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Tepuk tangan yang meriah. Itu bukan kayak gitu. Makanya Yesus mengajarkan apa? Lanjut diimani. Semisal gini, ada sebuah aqua, isinya air raksa, tapi diimani sebagai air aqua, air putih. Sudah terlanjur diimani, mungkin mana? Setiap orang dikasih minum, mati, masuk neraka. Setiap ada orang minum, mati pasti. Tapi sudah diimani. Ini aqua loh, mau mengatakan racun, gengsi.
Karena udah terlanjur diimani. Di Islam tidak. Islam itu harus dengan akal dulu, diteliti dengan akal dulu. Setelah rasionya, keseimbangannya itu ada antara wahyu dan akal, barulah muncul yang disebut disebut iman. Seperti itu, Bung. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan, jangan tanya ke Islam. Tuhan itu seperti apa Tuhannya? Islam itu Tuhannya laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Jangankan melihat Tuhan kita manusia ini, alat yang kita pakai, indera yang kita pakai untuk menelaah warna hitam, hijau, coklat, kuning dan seterusnya, pendek, tinggi, gemuk, kurus, untuk menilai objek-objek itu disebut mata. Jangankan melihat Tuhan pencipta langit dan bumi, melihat benda yang paling terdekat dengan sumber penglihatan manusia berupa mata, yaitu kelopak mata saja kita bisa lihat. Apalagi yang menciptakan. Apa benda yang paling dekat dengan biji mata? Pelupuk mata, bisa kita lihat? Tidak bisa. Berarti mata kita ini punya kelemahan. Yang punya kelemahan mau melihat yang tak ada batasnya, itu mustahil. Maka kata ihsan, prinsip ihsan dalam Islam adalah sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tak mampu melihatnya, sesungguhnya Tuhanmu itu melihatmu. Makanya umat Islam itu kalau ibadah, Allahu Akbar, wahai dikau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji dikau Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu Islam itu menyembah gitu, seperti itu. Jadi terus, tidak perlu Tuhan dengar enggak? Tuhan maha mendengar. Anallaha sami. Bagaimana cara dia mendengar? Allah maha mendengar. Ya, dari mana Anallaha sami. Kau mendengar? Dari mana kau tahu? Pencipta langit dan bumi ini Anda ragukan kalau dia itu maha mendengar. Anda ini manusia atau kambing? Pencipta kita ini pasti maha mendengar. Itu udah pasti itu. Anda berdoa kepada Yesus, yang mendengarkan adalah Tuhan penciptanya Yesus, bukan Yesusnya. Dengar. Anda harus bisa menjelaskan kalau dia tidak serupa dengan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Iya, kalau dia tidak serupa, bagaimana dia bisa mendengar? Kalau saudara, Anda mengatakan jangan batasi Tuhan. Tapi sekarang Anda ingin membatasi Tuhan dengan memiliki kuping kayak Anda. Kuping Anda itu usianya paling 60 tahun, udah soak, udah nggak bisa lagi mendengar. Dan paling jarak pendengaran Anda itu 300 meter. Umur 50 tahun ke atas Anda kentut, Anda tuduh orang. Karena Anda nggak mendengar lagi suara kentut Anda, kuping udah. Tuhan itu tidak begitu. Makanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Manusia mendengar, tapi Tuhan maha mendengar. Bedakan mendengar dengan maha mendengar. Tuhan yang maha mendengar memberikan titisan kepada makhluknya supaya bisa mendengar. Diciptakanlah kuping. Nah, aku ciptakan alat berupa kuping. Gantian ya. Itu saudara. Ya, silakan. Oke, baik. Begini, tadi sudah saya katakan bahwa sebelum Muhammad masuk gua dan keluar, dia tidak punya agama. Artinya dia tidak punya kitab juga. Nah, baru setelah dia keluar dari gua, baru dia memiliki agama Islam dan mengenal yang dia percaya sang pencipta itu bernama Allah. Jadi kesimpulan dari saya sebagai orang Kristen, bahwa Tuhannya Kristen itu tidak sama dengan Tuhannya orang Islam, umat Islam. Itu berbeda. Al-Quran dengan Alkitab itu tidak ada kaitannya, tidak sama. Jadi apa-apa saja yang tercantum di dalam Al-Quran dan yang disembah oleh umat Islam, itu tidak ada hubungannya dengan orang Kristen. Gitu aja Bang Juma, terima kasih. Oh, jelas itu Bang. Jelas. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan yang kalian sembah itu adalah makhluk yang datang kepada Paulus.
Sedangkan yang kami sembah adalah hakikat yang disembah oleh Nabi Yesus. Beda, sembahan kita memang beda, Bang. Iya, Sembahan kita beda. untuk itulah kalau sudah berbeda sesembahan kita, artinya kita tidak boleh lagi saling meributkan sesembahan kaum Islam. Ya teruskan disembah dengan kepercayaannya. Nah, orang Kristen pun seperti itu, sesembahannya sesuai dengan yang diimaninya, ya diteruskan. Begitu, Bang. Jadi supaya tidak terjadi saling menjudge, saling menghakimi, bahkan sampai terjadi seperti kita lihat belakangan ini teman-teman kita saling mengadu ke pihak kepolisian. Akhirnya kebenaran agama itu ditentukan hukum. Nah, ini terlalu mengecilkan sebuah agama kita seperti itu. Contohnya teman-teman Kristen merasa dihujat oleh teman-teman Muslim, lalu diselesaikan dengan pengadilan. Nah, jadi seolah-olah pengadilan inilah menjadi kebenaran dari agama tersebut. Jadi saran saya bagi teman-teman Muslim, ya sudah, mari kita tekuni agama kita masing-masing, kita siarkan agama kita masing-masing, dan agama Kristen juga demikian, siarkanlah agamanya tanpa harus menghakimi agama lain. Seperti saya berjumlah, kita sudah sepakat Tuhan kita beda, Allah kita berbeda, Al-Quran kita berbeda. Nah, untuk itu mari masing-masing kita mempertahankan dan mengimani iman kita masing-masing. Bagaimana menurut Bang Juma? Itu konsep Islam, Bang. Itu konsep Islam. Lakum dinukum waliyadin. Itu konsep Islam itu yang Anda barusan sampaikan. Lalu kalau konsep Islam, mengapa kita umat Islam selalu menjas orang-orang Kristen, Bang? Saya jawab. Saya jawab, saudara. Agama Kristen itu ketika disebarkan keluar dari markasnya, yaitu Vatikan Romawi, agama Kristen itu senantiasa selalu menyamanyamakan dirinya dengan kelompok di mana Kristen itu disebarkan. Misalnya, ketika orang Kristen masuk ke Bali, maka orang Kristen akan nampak seperti orang Bali, nampak seperti agama Hindu. Tuhan mereka ganti menjadi Sang Hyang Widi. Ketika mereka kemudian masuk ke Indonesia mayoritas Islam, maka Kristen akan mengganti Tuhannya yang tadinya Theos menjadi Allah. Itulah Kristen yang diperintahkan di dalam Bible, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 15, nomor 16 dan seterusnya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Di dalam Filipi 1 nomor 18 pun diajarkan bahwa tentang Yesus diberitakan dengan maksud menipu, mengelabui, membohongi, atau maksud jujur. Aku Paulus tetap bersukacita. Agama Anda itu, Bung, kalau Anda ingin menjalankan seperti Islam jalankan, lakum dinukum waliyadin, sayangnya di agama Anda tidak ada data seperti itu. Yang ada data di dalam agama Anda, jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Kalau di Islam enggak. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Tak ada paksaan di dalam agama Islam. Kalau Anda enggak bisa, jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Kalau tidak, berarti kalian berdosa karena kalian tidak menjadikan. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Kalau Anda tidak memberitakan kepada ayam, kambing, sapi dan seluruh orang Islam, maka Anda berdosa karena melanggar perintah. Kalau di Islam tidak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Semua agama sama, Bang, berusaha menyiarkan agamanya masing-masing, Bang, dengan cara itu dia masing-masing. Iya, itu dia. Jadi tidak ada yang salah di situ. Cara Kristen menyiarkan agamanya. Salah besar, saudara. Coba kalau Kristen, berani tidak Kristen menghapuskan istilah-istilah Al-Quran di Bible? Tidak ada istilah Al-Quran di dalam Bible, Bang. Coba cari di mana istilah. Lebih banyak istilah Al-Quran daripada istilah Yunani asal Kristen. Contoh, Bible. Mereka menyebutnya dengan sebutan Alkitab. Itu dari mana asalnya kata Alkitab ini? Mana, Bang? Begini, Bang. Ya, silakan. Dari mana? Begini. Ya, bagaimana?
Bibel itu diterjemahkan kepada dalam bahasa Melayu, bukan Alkitab itu bukan diterjemahkan bahasa dalam Melayu. bahasa Al-Quran. Alkitab itu bukan bahasa Melayu. Alkitab itu bahasa Al-Quran. Itu nama lain daripada Al-Quran. Zalika al-kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Kata Alkitab itu hanya ada di Al-Quran, tidak ada di Bibel. Itu Alkitab Bang. itu sekarang sudah jadi bahasa Indonesia, Bang, bukan bahasa Arab. Itu sudah bahasa Indonesia. Inilah saudara. Itu sudah jadi bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Anda Kitab, menggaungkan. Anda menggaungkan tadi supaya kita mengajarkan agama kita masing-masing. Oke, saya setuju. Inilah tujuan kami hadir di sini karena Kristen secara lembaga, secara Bible, sekolah tinggi teologi itu menyerang habis-habisan Islam. Bahkan kemudian para murtadin misionaris itu menggunakan simbol-simbol Islam di dalam mengajarkan agama yang datang dari barat tersebut. Makanya kami hadir. Nah, itu Jadi- salah, Bang. Itu narasi Abang salah. Kristen Salah. tidak memakai lambang-lambang Islam untuk menyiarkan agamanya. Kata Tapi siapa? Kristen Kata siapa? menyiarkan agamanya Kata sesuai siapa? dengan tempatnya yang dituju. Contohnya Indonesia. Sekolah tinggi teologi ada ajaran Islamologi. Apa tujuannya ajaran Islamologi di situ? Menghantam semua akidah Islam di dalamnya. Yang baru-baru viral ini, Estetinias. Apakah Anda buta? Bagaimana kemudian STT sekolah tinggi yang mencetak nanti pendeta, pastor, itu sudah dipersiapkan untuk menghina, menistakan agama Islam. Dunia Apakah Anda sadar akademis, itu? dunia akademis itu berhak itu mempelajari apa saja, Bang. Namanya akademis itu berhak mempelajari apa saja. Sama dengan kita Islam. Islam juga mempelajari tentang Kristen, Anda semua. Di mana? Lembaga apa di Islam yang mempelajari tentang Bible? Lembaga apa? Ada Bang? Ya, seperti Anda ini, Anda kan mempelajari Bible. Saya ini hadir Dan teman-teman yang lain mempelajari akibat Bible. dari ulah Kristen itu sendiri. Tapi secara lembaga, Demikian juga jawaban kami, Bang. Kristen apa? Coba. Mana duluan? Kemudian coba Anda lihat terjemahan Al-Quran. Ada nggak istilah Kristen di situ? Ada nggak istilah Kristen di sana? Ada nggak? Istilah Kristen ada nggak di Al-Quran, di terjemahannya? Ada nggak? Anda lihat di dalam Bible. Saya hitung yang saya ingat ya. Pertama, kata Allah, Nabi, Rasul, Roh, berkat, saleh, syafaat, imam, iman, jemaah. Kemudian apa lagi? Mujizat, Roh, kudus. Apa lagi? mujizat, Mujizat, apa lagi? Malaikat, apa lagi? Iblis, apa lagi? Ayat, apa lagi? Alkitab, apa lagi? Wahyu, apa lagi? Ilham, apa lagi? Maut, apa lagi? Jin, apa lagi? Rasul. Semuanya ada dalam Bible. Diambil dari Al-Quranul Karim. Kenapa Kristen tidak berdiri sendiri? Kenapa harus menyamakan dirinya? Kenapa harus menjadi serigala nyamar domba? Kenapa? Sedangkan juga. kami, ya kata salib, itu semua diambil dari Quran itu. Kenapa tidak menggunakan istilah-istilah Yunani, asal usul Kristen? Karena agama Kristen ini memang niatan seperti apa yang dibisikkan oleh makhluk yang ngaku Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah begitu, seluruh manusia menjadi pengikutku. Sudah saya katakan dari awal bahwa bahasa Indonesia itu banyak akar bahasanya dari Arab. Seperti sawat, seperti iman dan lain sebagainya. Itu sudah jadi bahasa Indonesia, Saudara. sudah bahasa baku, dan itu ada di KKBI, dan itulah diterjemahkan ke dalam Alkitab. Jadi bukan mengambil yang dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri bahasa aslinya adalah bahasa Arab. Di dalam Alkitab tidak ada bahasa Arab kecuali Alkitab yang berbahasa Arab. Astagfirullah. Sama dengan Allah. Coba tes Allah menyimak. itu Rasul bukan itu bahasa apa? Coba dengar, tes. Allah itu Iya. bukan bahasa Coba. Arab. Rasul itu Allah apa, itu Bang? bahasa Indonesia. Coba kita buktikan ya. Rasul itu apa itu Rasul? Bahasa Indonesianya Rasul apa? Ada nggak bahasa Indonesia Rasul? Utusan. Utusan.
Kenapa nggak pakai utusan? Katanya di Indonesia kan, kok di Arab kan? Iya, rasul itu kan sudah jadi bahasa Indonesia sekarang itu. Siapa bilang? Ya kita Bapak lah. Presiden Coba- merasulkan coba gubernur ke buka. Pulau Bali. Coba buka. Presiden Jakarta Prabowo merasul merasulkan bangsa. wakil presiden ke luar negeri. Rasul utusan itu adalah bahasa Indonesia. Rasul itu bahasa Quran. Mana ada rasul itu bahasa Indonesia? Mana ada? Aku ingin merasulkan Bang Handi ke Medan untuk bertemu dengan Silo Gila. Parah kali. Enggak saudara, Anda itu tidak sadar aja karena Anda terlanjur Kristen. Anda enggak paham bahwasanya ada kekuatan di luar alam nyata ini, yaitu alam goib, yang menginginkan seluruh manusia menjadi pengikutnya dengan cara tipu-tipu muslihat. Oh, bukan begitu. Nah, sekarang Semua Rasul- yang sudah ada di KKBI berarti itu sudah bahasa Indonesia. Itu aja. Oke. Mari saudara yang buka kamera bisa nggak kata Rasul KBBI? Coba kata Rasul KBBI kita buktikan. Silakan. Ada yang bisa? Udah Kata bisa. Rasul. Silakan. Siap. Silakan Bunda. Buka bunda. Baik. Silakan. KBBI ya, KBBI supaya sesuai dengan pernyataan saudara kita ini, supaya mereka sadar bahwa memang rupa-rupanya Kristen ini wow. Rasul. Jadi Silakan. Rasul adalah nabi. Oke. Ya, di situs resminya Bunda di kbbi.web.id. Bukan di situ, itu hasil pencarian. Karena Bukan di situs resminya. Jadi itu aja Bang Juma. Semua Apa itu, dalam Bang? Alkitab Kristen di Indonesia ini itu kami klaim adalah bahasa Indonesia. Ya itu klaim, ya itulah namanya. Begitu juga kalau orang pencuri bang, ketahuan pasti barang yang dicuri itu diklaim adalah sebagai milik kepunyaannya. Pencuri. Jadi ketika kita nanti ke Malaysia, maka Alkitab Malaysia itu ya berbahasa Malaysia. Ketika kita ke Singapura, ke Cina, seperti itu. Jadi Coba tidak aku mau ada nanya satu pertanyaan ke dia, Bang Juma. pencuri di sana. Bang Gaul, coba tunjukkan original teks yang kau terjemahkan menjadi rasul di Yunaninya. Original teksnya bunyinya apa, Bang? Silakan. Saya tidak punya komputer Bang, tidak punya data. Saya hanya pakai handphone biasa satu aja ini. Bisa Anda mendengarkan penjelasan Bang Juma? Anda kan nggak bisa menjawab. Silakan Bang Juma, original teksnya apa di Yunaninya? Apostolos, Apostol diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa ya? utusan. Kenapa jadi rasul? Nah itu dia. Nah, rasul itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Siapa bilang rasul itu bahasa Kita, Pak. Indonesia? Kita kan di Indonesia. Loh, Setiap utusan yang berbau agama itu, ya adalah rasul. coba Anda menarasikan Anda mengutus anak Anda kuliah ke luar negeri. Coba Anda kan Nah, ganti itulah harus kata kita rasul. bisa bedakan, Bang. Lah, Utusan ini artinya dipakai kata rasul itu tidak masuk dalam susunan bahasa Indonesia. Rasul itu hanya dipakai untuk bahasa kitab suci. Dan kitab suci yang menggunakan kata rasul itu hanya kitab suci umat Islam. Kristen lata. Coba, saya mengutus, saya merasulkan anakku kuliah di luar negeri. Kan lucu, Bang. Jangan memaksakan sesuatu yang sudah nyata. Akui saja bahwa memang Kristen ini bunglon. Coba Anda baca di dalam kitab saudara, di dalam 2 Korintus, ya. 1 Korintus. Tadi 1 sudah Korintus. 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 9. Korintus 9 nomor 20-21. Itu cara Paulus itu mengajarkan itu begitu. Coba kita baca ya 1 Korintus 9 nomor 20.
Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku banyak memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini cara agama Anda. Itulah yang ditiru sekarang agama Islam, Bang. Cara itulah. Iya, makanya sekarang Al-Quran diterjemahkan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke berbagai-bagai bahasa. Meniru itulah, Bang, supaya agama ini dapat diterima orang lain. Begitu. Jadi Abang sebenarnya mengikuti apa yang cara Alkitab atau Kristen. Pernah saudara melihat kami umat Islam tampil seperti orang Kristen? Pernah kalian melihat ustadz kami seperti pendeta? Pernah. Kalau pendetamu tampil seperti ustadz itu banyak. Kok nipu Tadi kayak sudah gini? saya katakan. Nipu kok gitu kali, Bang? Nipu kok gitu kali? Bukan Ya. menipu. Cara Nah, itu sekarang- juga telah dilakukan umat Islam. Mana ada di mana-mana umat Kenapa, Islam Bang? itu, di mana-mana umat Islam itu kitabnya Al-Quran masih sudah tetap diterjemahkan ori. dari berbagai-bagai Itu bahasa sekarang. diterjemahkan tetapi ada aslinya. Tujuannya- Justru tujuannya apa? Kitabmu itu apa? Kitabmu mana aslinya kitabmu? Jangan kau jadi ribut kamu aja. kalau sudah Kristen berlebihan ada juga sekali aslinya. bodohnya. Kamu kalau sudah berlebihan Kristen sekali ada stupidnya. Saya kadang kasar kalau terlalu bodoh orang menyesatkan. Kitabmu itu tidak ada original teksnya. Justru Ada kitabmu mana coba tunjukkan Bibelmu. Coba kau buka kamera. Google aja, Bang. Google buka aja. Iya. Udah kau turun. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, jilat jarimu setelah turun. Jangan ajar saya kurang ajar. Udah bagus-bagus saya sopan samamu, tapi karena kau itu ternyata setan, kau iblis, kau bohong besar di sini, menghancurkan kemudian harapan orang Kristen, kau mendebat baik, rupa-rupanya kau ujung-ujungnya adalah pendusta besar, penipu besar yang memutarbalikkan keadaan. Kitabmu diterjemahkan kemana-mana, meninggalkan kemudian cangkangnya, seperti kalomang yang meninggalkan cangkang. Itulah kitabmu. Original teksnya bahasa Yunani ditinggalkan. Kenapa? Kalau dia masih menggunakan bahasa Yunani, ketahuan kalau agamamu pagan. Makanya ditinggalkan bahasa Yunani itu dan kemudian menggunakan bahasa di mana dia pergi. Kalau Islam kagak, Islam tetap Al-Quran. Kemanapun Al-Quran pergi, tetap disertai dengan original teksnya. Itulah Islam. Ya, ini ada Arin dan Martin ya. Teman-teman itu yang minta naik dari kekristenan banyak, itu ada 5 orang. Kecil banget suaramu, Dipilih. Kang. Satu-satu aja dipilih ya teman-teman. Iya. Ini di tab-tab layar ya, di tab-tab layar ya. Ini penonton 5,9, 6K ya. Di tab-tab layar ya. Biar akunnya Gurunda terlindungi ya teman-teman. Minta sodakohnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Bang, Ntar dulu Bang, saya juga belum ngomong Bang. Ntar dulu Bang, Anda kan baru naik. itu yang KBBI tadi. Nah, KBBI kan saya udah buka itu. Iya Bang Martin. Silakan. Bible yang dibawa Belanda Siapa itu, tadi? Bang Juma, Bible yang dibawa Belanda itu berbahasa apa yang dia bawa waktu pertama kali masuk ke Belanda. Nusantara ya? Iya, Bahasa Belanda. bahasa Belanda. Diterjemahkan ke bahasa Melayu, hilang Belandanya. Itulah hebatnya. Kenapa? Karena daerah sasarannya adalah mayoritas Islam, harus Islam. dibungkus keislaman. Itulah. Apakah Kristen Indonesia sama dengan Kristen Eropa? Beda. Kristen Eropa gak ada Alkitab, gak ada kata Rasul, gak ada kata hayat, gak ada kata mujizat. Gak ada. Indonesia semua. Ini lagi nih satu nih. Kalian Suruh bisa colok belajar. juga nih Mbak. Tadi kan udah dibuka di KBBI. Apa sih ini orang ini banyak ini? Dibuka di KBBI sih cuma. Saya mau nanya sama kau dulu. Kira-kira ini Bible ini kalau tidak meminjam istilah Islam apa laku di Indonesia?
Apa istilah Islam yang dipinjam? Saya mau tanya sama kakak. Alkitab itu dari mana asal-usulnya? Alkitab itu bahasa apa? Bahasa apa menurut kamu? Bahasa Indonesia. Coba tunjukkan di mana itu Alkitab bahasa Indonesia. Coba kau sebutkan buku fisika. Coba kau tunjukkan buku fisika, buku matematika, buku biologi dengan menggunakan istilah Alkitab. Coba Alkitab biologi, Alkitab fisika, Alkitab matematika. Pernah kau dengar yang kayak gitu? Pernah? Pernah kau mendengarkan ini adalah Alkitab fisika? Pernah? Nggak bisa diskusi dia, cuma ngomong melulu dia. Iya, kenapa sih kalian itu mentang-mentang iblisnya kita ganggu kok jadi pada bodoh semua? Kenapa? Iblisnya kita korek-korek kok iblisnya ngamuk sampai kalian jadi dibodohi-bodohi semua. Alkitab itu bahasa Indonesia, nenekmu kiper. Coba kau bilang, saya mau pergi beli buku Alkitab fisika, Alkitab matematika. Coba. Bisa? Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kalian gitu? Gak bisa. Itulah kalian. Kenapa kalian begitu? Karena kalian itu sudah berpuluh tahun, beratus tahun, ribuan tahun hidup dalam kungkungan iblis. Kalian tidak sadari itu. Oke. Kenapa mereka ini tidak mau tidak mau mempunyai harga diri dan identitas ya? Kan keren kalau pakai biblos. Betul, biblos. Keren kan? Keren kali. Keren. Betul. Kristen Eropa pakai biblos loh, itu Bible Open Biblica. Keren loh mereka itu. Iya, betul. Ini kok Kristen Indonesia kok modelnya banyak banget sih, hilang jati dirinya. Kenapa ya? Wajahnya hilang gitu. Ya, ini Jo sama Kojek ya. Ini udah mulai panas ya teman-teman ya. Silakan ya yang mau ngirim duren silakan ya biar tambah puyeng nih. Sahabat C Sendang Sukran. Barakallahu fiik. Ya, Bang Kojek. Kenapa kalian menghilangkan jati dirimu? Kenapa? Kembalilah ke originalitasmu. Kembalilah bersumber dari Roma. Bible dari Roma loh itu. Cintailah Roma, cintailah Yunani. Asik kan? Asik. Ayo, balik ke Yunani. Balik sana. Ganti Biblos, Apostolos, Logos, Theos, Kurios. Semua. Datang Paulus, semua. Lukas, semua. Keren kan? Keren gak tuh semua? Keren, Paman. Datang Keren. ke Indonesia al dipakai datang ke Indonesia alnya Bang Handi. Ya supaya mirip Islam, supaya mencari orang awam untuk dimurtadkan. Itu satu. Kedua, dia juga murtad daripada original text Bible. Mereka semua ini murtad, keluar dari bahasa atau keluar dari budaya aslinya. Jadi di sini mencari murtad, orang murtad mencari murtad. Yang paling sedih adalah orang korban 378 mencari korban pula. Jadi ini korban mencari korban. Korban pembodohan oleh Belanda diperkuat oleh LAI, mencari lagi jadi pembodohan. Akhirnya terstruktur dan masif itu pembodohannya. Ini yang kita hadapi tiap hari. Iya Jo, silakan Jo. Mau apa Jo? Bang Andi, ini aku mau tanya nih Bang Andi. Apa manuskrip Bible sama manuskrip Al-Quran mana yang tertua sih Bang? Ini Jo, ini Muslim Kristen Jo. Saya Kristen Bang. Oh. Memang ada manuskrip Bible Bang? Abang cari aja sendiri kan di Google, kan banyak gitu. Nggak nemu Di saya, abad Bang. keberapa kan? Waduh, nggak nemu. Ya coba tunjukkan Bang. Jadi gini bang, menurut saya gini kan, itu mungkin petua-petua dari dulu itu mereka terjemahkan itu bahasa supaya kayak kita ini kan, kita orang Indonesia bisa ngerti apa maksud dari Alkitab itu. Gini bang, teman-teman saya Muslim juga sebagian besar 98%. Kalau begitu langsung jawab, apa arti Alkitab? Langsung aja jawab, apa arti Alkitab menurut Anda? Langsung jawab aja. Coba otot jawab, apa arti Alkitab? Gabungan semua kitab. Apa?
kumpulan kitab-kitab. Ya itu ada bahasa Indonesianya. Alkitab katanya nggak dengan kitab-kitab banyak. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku kalau Biblos. Ya sama saja kan artinya. Aduh. Ini Nggak gimana? sama. Pusing kepalaku. Alif Lam itu hanya ditujukan kepada kitab yang datang kepada para nabi. Al-Quran, Alkitab, itu hanya ada, itu adalah hak prerogatif penamaan kitab suci umat Islam. Tidak bisa dipakai di luar Islam, kata Alkitab itu. Kalau kitab saudara itu mau bahasa Arab ya kitabun atau kutubun, itu bisa. Kalau mau pakai bahasa Arab biar dianggap keren gitu kan ya, jangan pakai Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Gitu saudara. Nah, tadi yang gimana? Gini bang, teman-temanku yang muslim, bukan saya ini ya, tapi Iya. sebagian besar 70% kayak bisa bahasa Arab bang. Itu makanya mereka nggak bisa mengerti. Kata siapa Untung sekarang mereka tidak mengerti? ya Kata siapa iya mereka bang, tidak mengerti? makanya untung sekarang zaman sudah canggih. Loh, kamu itu yang bahlul dari dulu sampai sekarang sudah 207.000 turunan, kamu itu bahlul terus. Umat Islam itu ibadahnya sholat asar 4, 5 rakaat tidak ada, ya. Kemudian sholat maghribnya 3 rakaat. Semua tertuntun, baik yang mereka mengerti bahasa Arab maupun yang tidak mengerti bahasa Arab, mereka ngerti agamanya. Lah kamu ada yang trinitas, ada yang trikwek-kwek, ada yang oneness, ada yang entah apa-apanya kalian itu. Kenapa demikian? Kenapa nggak satu suara? Kenapa? Ya karena kalian tidak punya original teks, kalian nggak ngerti. Original teksnya pun kalau ada menghantarkan kalian menjadi pagan. Coba aja coba. Coba Anda terjemahkan Theos. Semua kata Allah kalian terjemahkan dalam Theos, dan Theos kau terjemahkan dalam keadaan jujur bahasa Indonesia. Theos itu artinya dewa. Coba. Yesus sebagai anak dewa. Coba kau ganti semua. Kau jujur mengganti kata Allah menjadi Theos. Coba. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa. Dan firman itu adalah dewa. Coba. Dan Yesus menjadi daging. Dan dia adalah anak dewa. Kalian penyembah dewa. Pagan gak nyembah dewa? Pagan. Gak malu? Gak malu? Ya malu. Makanya pakai istilah-istilah Al-Quran. Supaya tidak malu. Ya, jangan sombong kalian itu. Jangan sombong. Bagus-bagus ada umat Islam yang mau meladeni kalian berdiskusi untuk menjelaskan kitab kalian, meluruskan kalian. Kalau tidak, kalian mati dalam kekekalan, dalam api neraka. Gitu loh. Kok nyembah dewa? Dewa menjadi manusia disembah. Coba Anda baca. Ada nggak yang bisa membaca di sini Kolose 2? Sorry. Ini Ya, Guru silakan, dah. silakan. Dewa. Silakan Bun. Nanti bacakan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ganti kata Allah di sana menjadi dewa. Ini ya di dalam Biblemu dewa ya. Dewa ini nih di mana nih? Cari ya Kisah Para Rasul 11:14 lah. 14. Dewa ya. Dewa. Kita klik ini teman-teman Kristen kalau mau belajar lihat nomornya ya. 2:13. 2:3:11 klik ya. Itu apa? Theos. 2:3:16 ya. Theos. Ini Theos. Dewa ya tadi ya. Artinya Ini dewa itu Artinya Theos. Dewa. Nah, kita Yesus anak kurios. Yesus Kita anak ini dulu. Theos. Ya. Hanya ada satu Allah kita nih. Kita buktikan bahwa ini 1 Korintus 8:6. Ini Tuhanmu ini hanya ada satu Allah. Ini kata Allah yang dia curi ya, kata Allah dia curi nih. Seharusnya sini apa? Theos. Theos. Allah. Lihat ya. Theos artinya apa?
Ya Allah. Teos artinya dewa. Tadi dewa kan Theos, dewa Theos. Nah, 23:16 kita klik ya. Apa di situ? Nih Theos. Dewa, tapi dia curi kata Allah. Coba ganti. Coba ganti dewa tadi. Kembali. Coba baca dengan menggantinya dewa coba. Bagaimana modelnya? Apakah masih seperti agama Yahudi? Coba atau agama Islam? Coba ganti dewa. Oh mama Bukan itu Bunda, kembali ke ya itu. Ya ini buka 1 Korintus. Baca. Baca Bun. Mulai dari awal Bunda, baca. Di sini. Mulai dari awal saya bacain ini. Namun bagi kita hanya ada satu dewa saja. Gitu. Jadi dewa itu Theos ya. Theos dewa. Ini originalnya lihatlah, originalnya lihat. Oke. Izin Gurunda. Nih, Theos ya. Silakan Kak. Nih, originalnya nih. Theos. Lihat nomornya. Jadi Tuhan itu Theos atau dewa. Karena dia curi kata Allah ini. Jadi kata Allah itu di Bibelmu curian, saudara. Ya, ini yang jelas-jelas nyuri dari kita nih. Ini di Lukas nih, Lukas 46. Ini saja. Apa ini? Alim ulama. Ada alim ulamanya dia. Alimnya juga tuh. Alah, itu saja Gurunda. Siap, lanjut. Wah, parah kali lah memang. Nah itu kalau tidak diselamatkan dengan istilah Al-Quran, ya ketahuan mereka pagan. Dan hanya ada satu dewa kita. Bah, parah kali penyembah dewa ini. Itu Martin itu senang kali di Muslim ya. Udah mau login. Mau kalau login Martin? Ya, ini ada Kill sama Kristen. Muslim apa Kristen? Waalaikumsalam. Kristen. Oh, Kristen. Saya seorang Kristen. Yang mana nih yang Kristen? Yang Kristen apa yang Kill? Yang Kill. Yang Kill. Kalau yang Kristen Muslim apa Kristen? Hindu. Ya, nggak ada suara Kristen. Kill, suara lu agak feedback, dikecilin sedikit. Saya Islam Bang. Mohon izin Bang, saya Islam. Iya, Bang. Ya, silakan Bang Kill, mau bertanya apa atau mau ditanya? Dabling suaranya Bang Kill. Tolong di perangkat yang lain dimatiin. Bukan soal bertanya, cuman saya di sini hanya menjelaskan. Kalau di agama Kristen itu, kebanyakan di sini orang-orang pada debat agama itu rata-rata pada nggak tahu tentang Yesus itu siapa dan apa dan bisa disebut dengan Allah. Kalau nggak tahu Yesus itu siapa, kenapa disembah? Yang saya maksud begini loh Bang, ada kan orang-orang yang menyebarkan agama itu tentang dibilang Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Konsepnya kita itu orang Kristen itu yang beriman itu tuh Yesus itu adalah inkarnasi Tritunggal gitu loh, bukan disibukkan jadi Allah. Jadi yang memberikan agama itu jadi suka membenarkan kebencian satu sama lain gitu loh, padahal faktanya dari kita kayak gitu, orang itu juga nggak tahu agama gitu loh. Apalagi yang diperdebatkan kayak gini-gini, banyak banget tuh orang Kristen sekarang tuh. Bang, apakah di dalam Bible pengetahuan Abang Yesus mengajarkan tentang inkarnasi, Bang? Kalau yang mengajarkan dalam inkarnasi itu menurut saya sih Buddha ya. Sekarang gini ya, kalau orang Kristen itu, kalau saya sendiri ya, apalagi saya kalau dibilang HKBP, saya itu anggapnya itu kan firman itu kan menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, bukan jadi Allah. Tapi kalau di Alkitab saya dibilang itu anak Allah, dan itu nggak bisa dari Roh Kudus sama anak sama Bapa, bukan yang dibilang Yesus adalah Allah. Tapi ada teman-teman saya yang beragama Kristen yang membeberkan Tuhan itu adalah Yesus, Allah itu adalah Yesus gitu loh. Ya, berarti Anda harus menginjili teman-teman Kristen Anda. Makanya saya sering bilang, tapi gimana gitu ya, hanya merebutkan penonton apa segala macam, tentunya saudara Muslim apa segala macam menjadi nggak enakan semua, padahal nggak tahu agama berdebat gitu loh.
Loh, kok Sakit Anda hati kayak membatasi gitu. orang lain Yang nggak tahu agama tapi berdebat. Setuju itu Bang, setuju. Kayak gini lah. Setuju. Siapa sih yang Bang Juma dah bisa buka Matius 26? Lu aja buka sendiri bacain. Kenapa harus nyuruh? Aku hanya membeberkan, aku nggak bisa buka. Ya kalau mau beberkan, ya udah nggak usah dibuka, lu jelasin. Iya. Ayat berapa Bang biar Saya lihat. Iya, coba dulu dibuka. Saya lihat teman-teman yang di sini, Muslim yang di sini semua itu menghujat terus tentang Yesus gitu loh. Padahal dia nggak tahu gitu ceritanya. Coba buktikan, coba kasih kami satu data Bang, menghujatnya kami di mana itu? Coba satu aja. Menghujatnya dia gara-gara nggak tahu, gara-gara dia bilang itu Yesus adalah Allah, makanya dihujat. Orang ini nggak tahu gitu, makanya dihujat. Kita nggak pernah loh bilang Yesus itu Allah, nggak pernah loh. Justru kalian yang selalu bilang Yesus itu Allah. Iya paham, teman saya yang bilang itu Yesus itu adalah Allah. Apa lu marahnya di sini? Ya, Matius berapa tadi Bang? Matius 26. Ayat? Buka aja Matius 26. Lagi nomor 38. Ya, Matius 6 nomor 38B. Silakan. Matius 26. Oh, Matius 26 nomor 38B. Ya, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, gimana itu Bang? Iya kan pas ayatnya kan, biar yang dikehendaki. Makanya saya datang ke live ini, baca-baca komen di sini, yang nggak tahu. Itu apa yang mau dijelasin di ayat itu? Apa yang mau dijelasin? Sebelum teman-teman yang komentar menghujat. Coba kau jelaskan sama aku, Kel. Coba. Kau bilang ini Tuhan Yesus itu memohon agar kematiannya diterima sebagai harga tebusan kan? Benar? Apa? Itu maksudmu kan? Kematian dia kan berdoa nih kan, ya kan? Dalam dalam doa itu tersebut ya kan, dia memohon agar kematiannya diterima sebagai harga tebusan dosa umat manusia gitu. Bukan, itu bukan doanya, apa nggak paham bacaannya. Lah, halah. Kau kira itulah kau nggak paham. Di ayat ini dia berdoa itu memohon supaya Yesus itu memohon agar kematiannya diterima sebagai harga tebusan dosa umat manusia. Jadi kau framing bahwasanya dia untuk kematiannya biar diterima gitu. Begitu maksudmu? Bukan, dia memohon itu biar jangan disalibkan. Kontradiksi kau di sini. Udah benar tuh, dia memohon agar tidak disalibkan, udah benar tuh. Kenapa disalib dia? Terus kenapa disalib? Terus kenapa disalib? Terus kenapa disalib? Itu ayatnya kok. Kalau kau nanti dibilang bidat ini, Kel. Kalau kau ini nanti dibilang bidat karena banyak beberapa pendeta menerangkan dan mempaparkan definisi ini. Ayat ini merupakan bagian dari yang berisi tentang Yesus yang berdoa kepada Bapaknya. Dalam doa tersebut, dia itu memohon, Kel, untuk kematiannya diterima sebagai harga tebusan dosa umat manusia. Bukan memohon, nggak ada memohon itu. Dia memohon itu biar cawannya itu bukan sama dia, biar dia nggak disalibkan. Jadi komen yang di sini tuh, masa Yesus dilahirkan, masa Allahnya dilahirkan, masa Tuhannya dilahirkan gitu kan? Nggak ada Allah kami itu dilahirkan, nggak ada. Jadi ini untuk apa kau bawa rujukan ini? Maksudnya apa? Coba kau terangkan dulu ini. Maksudmu apa ini? Mau kau jelaskan soal apa? Maksud saya ini biar penonton ini segala macam itu biar tahu dia cara komentar gitu loh, jangan menghina apa dia nggak tahu. Gak berkolerasi ayat yang kau bawa ini. Ayat yang kau bawa ini nggak berkolerasi gitu loh. Apa ini? Apa maksudnya? Biar kau masuk Kristen bang. Aku dulu Katolik. Dasar. Junta aku tahu, Batak aku. Udah Katolik aku juga Batak Aku juga Batak. Ya udah itulah. Makanya aku berharap ya ada yang masuk Kristen di sini ya. Horas bang, horas. Horas leku.
Ternyata dia maksudku nggak misionaris berkorelasi lah, nggak berkorelasi yang kau bawa ini. Maksudnya apa untuk menerangkan edukasi di bawah ini? Penonton pun pengen tahu gitu loh. Ya aslinya kalau dalam Alkitab saya itu Yesus itu bukan Allah kalau aslinya. Bentar, Kel. Jadi jangan di sini abang protesnya abangku. Kel, lu kan menawarkan Jangan di kita sini abang masuk Kristen. protesnya. Baik di komal oneness. Kel, Oneness. lu kan menawarkan kita masuk Kristen, Kel. Kel, nah lu kan menawarkan kita masuk Kristen. Iya, saya menawarkan. Nah, apa yang kau jual di sini? Yang saya jual itu adalah Yesus itu dilahirkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Katanya dia memohon agar tidak disalib, gimana sih? Itu bullshit, bullshit. Bullshit. Masuk guruku. Yang dilahirkan untuk menebus dosa manusia itu kambing, domba, sapi, lembu. Yesus kambing rupanya. Dan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Kok jadi manusia firman, gitu loh. Kok jadi firman yang nebus manusia? Yang menebus dosa manusia itu adalah kambing, domba, sapi, lembu. Itu di perjanjian lama, Juma. Terus dapat dari ilmu dari mana? Nebus dosa pakai manusia dari mana ilmunya? Kalau di perjanjian lama itu menebus dosa manusia itu bisa dari bakar binatang, bakar ini terus gitu loh. Kamu dapat Kalau ilmu di dari perjanjian mana? baru firman itu telah menjadi manusia gitu. Ya, apa hubungannya? Apa hubungannya firman jadi manusia dengan tebusan dengan manusia? Lucu ente ini. Di mana Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yesus menginginkan persembahan dengan darah manusia? Itu di mana tertulis? Mati langka kau kan? Apa tadi? Di mana tertulis penebusan dosa kudu menggunakan manusia? Kalau soal tertulisnya sih aku nggak tahu, aku nggak baca. Ya emang nggak ada. Memang nggak tahu. Memang nggak ada yang mengajarkan kamu itu seperti itu. Itu adalah Satan yang datang kepada Paulus. Coba saya kasih contoh nih. Iblis yang datang nih yang kepada Paulus, membisikkan Paulus dalam 1 Timotius 1 nomor 20. Di antara Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Tuh, Paulus mempersembahkan manusia kepada iblis. Itu yang kamu teladani. Di mana tertulis iblis membisikkan Paulus? 1 Timotius 1 nomor 20 itu apa? Oh, di mana iblis membisikkan kepada Paulus? Iya, di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Iya. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Tuh. Bahkan kalau Anda melihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kenapa Paulus selalu menyerahkan orang kepada iblis? Kenapa? Kenapa Paulus ini selalu memberikan tumbal kepada iblis? Kenapa? Gak ada Paulus memberikan tumbal sama 1 Korintus 5 nomor 5. Ya kalau kau tahu bacakan biar saya tahu. Mungkin saya nggak tahu. Orang itu harus kita persembahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kenapa Paulus mempersembahkan orang, memberikan tumbal kepada iblis? Kenapa? Itu ajaran apa itu? Mempersembahkan orang kepada iblis itu ajaran apa? Kenapa aku? Mana ada saya kenapa aku? Paulus bahkan mengajarkan dia juga menjadi korban persembahan dosa untuk kalian. 2 Timotius 4 nomor 6. Mengenai diriku Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Itu kan pas mau disalibkan. Nah itu dia. Dia juga mencurahkan darahnya ternyata.
sebagai persembahan juga tuh. Itulah yang dibilang penebusan dosa. Nah, kenapa Paulus juga yang menjadi korban penebus salah kalau begitu? Kenapa dia mempersembahkan darah juga? Dan kenapa? Karena dia menjalankan firman Tuhan itu di orang-orang Yahudi, makanya dia itu mengorbankan darahnya juga gitu loh. Tidak, Paulus tidak pernah mengajarkan kepada orang Yahudi. Di mana Paulus mengajarkan kepada orang Yahudi? Gak ada. Yesus dalam Galatia 1 nomor 15-16 mengaku diutus kepada orang non-Yahudi. Kalianlah itu. Yesus diutus untuk Yahudi. Paulus mengaku diutus untuk non-Yahudi. Yesus diutus oleh Tuhan. Paulus diutus oleh Bilesi. Nah itu dah. Itu saudara. Makanya kau jadi Kristen itu karena ada makhluk di belakang Yesus, di belakang Paulus, yang mau disembah. Itulah. 1 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku tidak meninggikan diri. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus iblis kepada Paulus? Ayo. Siapa yang mengutus iblis kepada Paulus untuk mengocok Paulus agar Paulus menyesatkan orang? Siapa, Bang? Bang. Siapa yang mengutus iblis kepada Paulus? Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Siapa utusan iblis itu? Dan siapa yang kemudian menerima utusan iblis? Aku hanya menanti pertobatanmu, Bang Juma, jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen berarti saya jadi orang neraka dong. Ini pertanyaan saya yang serius. 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena menyatakan dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Suatu kepercayaan itu harus bisa dibuktikan kuasanya gitu loh. Pertanyaan saya, Paulus itu mengaku pada dirinya ada seorang utusan iblis. Gini aja dah, supaya kamu mengenal Yesus itu siapa dan firman itu apa. Loh, itu kan Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah iblis. Dengar dulu, cuman dikit doang. Kalau banyak kan teman-teman Islam gitu loh. Tapi kalau Paulus pengen tahu kuasanya Yesus itu apa, Paulus dari firman itu apa, Paulus itu ada Bible orang Kristen. Bible orang Kristen itu coba kau injak dan buktikan kuasanya apa yang terjadi sama kamu, itu aja. Paulus nggak banyak saya ngomong banyak ini. Kalau nginjak Bible itu dimaafkan sama orang Kristen. Tuh, tengoklah seperti topi itu dimaafkan sama orang Kristen. Intinya gini, gitu aja. Malah yang menjadi bisa, orang munafik, menjadi pembohong, nggak apa-apa, nggak usah di live, nggak usah di apa. Injak sendiri di rumah, injak sendiri di rumah Bible itu. 12 nomor 7, Paulus mengaku pada dirinya diutus seorang iblis. Nah, siapa iblis yang datang itu? Cari Bible, kau injak, buktikan kuasa. Apa pula? Jangankan Bible kau injak, api kau injak kau kebakar kakimu, bodoh-bodoh kan? Ngapain kau injak Bible? Di situ ada nama Tuhan saya. Ngapain saya injak? Nama Tuhan saya ada di situ kau bawa-bawa. Berarti kau takut. Loh, saya nginjak Bible itu saya nggak mau, saya menghargai kau. Tapi kalau mukamu minta kau injak, sini ku pijak mukamu, sini. Injak mukamu, mau aku. Kau injak di rumahmu sendiri kalau kau berani. Ngapain saya injak itu kitab sucimu? Gak usah kau di live, Kau buktikan kuasa. Lah, untuk apa? Kurang kerja. Jangan dimut mulu. Kau takut.
Tapi kalau kau minta mukamu kuinjak, Kau tahu kan kuasanya makanya kau takut. Kau tahu kan kuasanya makanya kau takut. Oh tidak, hapuskan nama Tuhanku di situ. Habis itu kuinjak, ku perlihatkan kau, buka kamera. Kau hapus nama Allah dalam Bibelmu, sesuai permintaanmu, ku buka kamera, ku pijak itu Bibelmu. Jangan sebut namaku, Zuma kalau enggak. Apa sih? Kau yang minta kuinjak, ya kuinjak lah. Bodoh. Yang penting kau yang minta. Tapi sebelumnya hapuskan nama Tuhanku dulu di dalamnya. Jangan gak kuinjak kubiraki pun bisa. Yang penting jangan ada nama Tuhanku di dalam. Apalagi kau yang suruh. Bah, hebat kali aku jadinya. Jadi teman-teman, 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus mengakui bahwa dia diutus setan kepada dirinya untuk mengocoh dirinya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang bernama Yesus. Apakah itu iblis yang dia sebut yang datang kepadanya? Silakan Anda renungkan.